Pernahkah Anda membayangkan bahwa aroma asap dari pembakaran arang di pelosok Subang, Jawa Barat, kini tercium hingga ke pelataran Masjid Nabawi di Madinah? Pernahkah terlintas bahwa semangkuk kehangatan sop iga dan bakso khas tanah Pasundan kini menjadi buruan di jalanan sibuk Tokyo, Singapura, hingga Kuala Lumpur? Kuliner Sunda telah bertransformasi dari hidangan desa menjadi duta bangsa, sebuah fenomena global yang tidak terjadi secara kebetulan. Ada filosofi kuat yang dibangun, ada identitas yang dipertahankan. Dan di balik gelombang besar ini, ada peran sentral dari visi seorang tokoh Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sosok yang menjadikan budaya bukan hanya tontonan, tapi kekuatan. Ini bukan lagi sekadar tentang rasa, ini bukan lagi sekadar urusan perut. Bahkan, dunia diplomasi pun kini tunduk pada kelezatan sate Marangi. Kedatangan anggota parlemen Malaysia, yang Shefura, ke lembur Pakuan baru-baru ini adalah buktinya. Bagaimana masakan bisa mendamaikan, mengakrabkan, dan menyatukan dua negara. Bakso sama sate. Masih ada lagi satu, ambilin dong satu lagi. Sangat sedap. Makan satu lagi satenya. Selamat datang di Matematika Channel. Selama 20 menit ke depan, kita akan membedah perjalanan epik kuliner Sunda yang kini mendunia. Mari kita mulai dari sang primadona, sate Marangi. Berbeda dengan sate lainnya di Nusantara yang mengandalkan bumbu kacang siram, Marangi adalah tentang kemandirian rasa. Daging sapi pilihan direndam dalam rempah ketumbar, lengkuas, dan gula merah, membuat rasanya meresap hingga ke serat terdalam. Tanpa saus pun, ia sudah sempurna. Filosofi ini menggambarkan orang Sunda, sederhana di luar, namun kaya kualitas di dalam. Rp1.000. Masih sangat jujur aja, miskin. Dan waktu itu saya juga tidak kenal, tiba-tiba mengucapkan terima kasih karena waktu sesar katanya, istrinya pernah saya bantu. Lalu ada sop iga bakar dan bakso. Di tengah musim dingin Jepang atau angin kering Arab Saudi, kuah kaldu Sunda yang bening namun ngaldu menjadi obat rindu. Di Cina, tekstur bakso urat kita yang kenyal menjadi tandingan dimsum yang legendaris. Ketiga menu ini, Marangi, sop iga, bakso, adalah ujung tombak. Mereka adalah prajurit terdepan yang mendobrak lidah internasional. Bagus, Bram. Laporan terbaru menunjukkan lonjakan restoran bercita rasa Nusantara di luar negeri. Di Madinah, jemaah haji dan umrah dunia kini antre demi sate Marangi. Di Singapura, kedai-kedai peranakan mulai mengadopsi resep iga bakar kita. Rasa ini diterima karena otentik, tidak dibuat-buat. Namun, makanan enak saja tidak cukup untuk mendunia. Perlu ada wadah dan narasi. Disinilah peran vital Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tokoh sentral Jawa Barat. Sejak memimpin Purwakarta hingga kini Gubernur lingkup Jawa Barat, Kang Deddy tidak pernah lelah menyuarakan satu hal, identity. Beliau paham bahwa sate Marangi bukan sekadar daging tusuk, melainkan aset pariwisata. Sate Marangi adalah identitas masyarakat Kabupaten Purwakarta. Sate Marangi harus terus kita dorong, kita promosikan, kita jaga kualitasnya agar sate ini dikenal dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya Indonesia, tetapi masyarakat dunia. Ini waktu itu, suatu saat saya akan jualan makanan di Amerika. Dan hari ini Purwakarta terkenal sate Maranginya. Yes. Sate Maranginya sudah hasil. Lihatlah apa yang beliau bangun di lembur Pakuan. Ini bukan sekadar rumah atau tempat wisata. Ini adalah etalase.
Kang Dedi menciptakan ekosistem di mana kuliner, alam, dan tata krama menyatu. Beliau mengajarkan bahwa cara menyajikan makanan, cara menghormati tamu, dan cara menjaga alam adalah satu kesatuan, cita rasa Sunda. Visi Kang Dedi jelas, Jawa Barat harus menjadi pusat gastronomi turisme dunia. Beliau mendorong branding Marangi hingga diakui sebagai warisan budaya orang Sunda. Efeknya, para diaspora Indonesia di luar negeri menjadi percaya diri. Mereka bangga menjual masakan Sunda di etalase restoran mereka di New York, di Madinah, di London, di Beijing. Kang Dedi memberikan jiwa pada kuliner kita, sehingga ia punya nyawa untuk berkelana ke seluruh dunia. Puncak dari kekuatan budaya ini terlihat baru-baru ini. Jagat maya heboh. Seorang parlemen muda dan anggota parlemen Malaysia, yang Shefura Othman, menginjakkan kaki di tanah lembur Pakuan. Bukan pertemuan formal di gedung kaku ber-AC, melainkan pertemuan hangat di tengah nuansa pedesaan. Oh kasih, mengapa kau pergi tanpa isyarat apa-apa? Tinggal aku menjaga sisa. Sore ini saya kedatangan tamu dari Malaysia, anggota parlemen Malaysia. Ya. Namanya yang cantik itu siapa? Yang Saifura atau semuanya kenal saya dengan Rara. Rara. Iya, Nama lengkapnya? yang Saifura. Yang Shefura. Tuh, Hesha nyebut nah. Yang Shefura. Tadi sudah dikasih makan apa sama AA? Bakso sama sate. Masih ada lagi satu. Satu, ambilin dari satu lagi. Ya, sangat sedap. Makan satu lagi satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, ini sengaja hari ini bertemu ke Lembur Pakuan. Nanti saya juga Apa akan yang berkunjung disajikan? ke Malaysia. Tentu saja, kekayaan kuliner kita. Sate Marangi, bakso sapi, sambal dadakan. Di meja makan itulah, sekat-sekat kenegaraan mencair. Netizen Malaysia dan Indonesia yang biasanya sering berdebat di media sosial, tiba-tiba satu suara, kagum. Mereka melihat bagaimana Kang Dedi memuliakan tamu dengan budaya, dan bagaimana yang Shefura menghargai kearifan lokal kita. Action Party. Asian Party. Ya. Ya, itu namanya susah. Ya. Parti kami parti yang ada berbagai kaum. Tapi kayaknya nih cocok nggak ya kira-kira kalau dia terus tetap tinggal di Jawa Barat? Ya, betul. Sekarang boleh pulang. Oh, sekarang boleh pulang dulu. Nah, nanti saya kedatang ke Malaysia, saya boyong balik ke sini. Ayo. Ini adalah gastrodiplomasi tingkat tinggi. Kang Dedi tidak perlu berpidato panjang lebar tentang persahabatan antar negara. Cukup dengan menyuguhkan Marangi di Lembur Pakuan. Pesan persaudaraan itu sampai ke Kuala Lumpur, bahkan viral hingga ke Singapura dan Brunei. Yang hancur pelan, tak bersuara. Dari Madinah hingga Malaysia, dari Jepang hingga Cina, kuliner Sunda telah membuktikan diri sebagai global player. Ini adalah kemenangan bagi para peternak sapi di Jawa Barat, kemenangan bagi petani cabai dan tomat, kemenangan bagi pedagang kaki lima, dan kemenangan bagi identitas kita. Jauh hatiku tetap menunggu. Biarlah suling mengantar namamu. Di bawah visi tokoh seperti Kang Dedi Mulyadi dan dukungan kita semua, Sate Marangi tidak akan berhenti di sini. Esok lusa, mungkin kita akan melihat Marangi Fine Dining di Paris atau Sop Iga Jane di New York. Ini yang murni nggak ada lemak. Lembur Pakuan telah menjadi titik nol, sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya budaya ke seluruh penjuru dunia. Oh ini 3.000 yang tanpa lemak. Ini 2.000. Tidak kemurahan. Berapa?
Nggak kasihan ke orang kecil Pak. Sate itu di tempat lain sudah 5.000, Nggak berani Pak. 4.000 lah. Nggak berani Pak. Kenapa nggak berani? Nggak berani. Saya Matematika, bangga menjadi saksi kebangkitan kuliner Nusantara. Jangan lupa cintai makanan kita, karena rasa adalah identitas bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampurasun.